Baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Tapi dok, mohon izin melanjutkan pembacaan portofolio dok. Di sini saya akan membacakan portofolio dengan judul miopia simplex. Identitas pasien, nama anak N, umur 13 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Ciledug, pekerjaan siswi, pendidikan SMP, tanggal pemeriksaan 7 Februari 2018. Anamnesisnya, keluhan utama, penglihatan kedua mata buram. Anamnesis terpimpinnya, pasien perempuan berusia 13 tahun datang ke poliklinik mata dengan keluhan penglihatan kedua mata buram sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Buram dirasakan apabila melihat jarak jauh, penglihatan menjadi buram, tetapi membaik apabila jika melihat dalam jarak dekat. Pasien juga mengeluh harus mengenyeritkan mata untuk melihat suatu benda pada jarak jauh. Keluhan ini disertai sakit kepala ada, mata muda lelah ada, silo tidak ada, mata merah tidak ada, dan keluhan melihat benda menjadi berbayang tidak ada. Riwayat penyakit dahulu tidak ada, riwayat keluarga ayah dari pasien menggunakan kacamata minus, riwayat personal sosial pasien belum pernah memakai kacamata sebelumnya, riwayat kebiasaan pasien sering bermain gadget dengan jarak yang dekat antara mata dan gadget dan dalam waktu yang cukup lama, aktivitas di depan laptop dalam waktu yang cukup lama, dan pasien juga sering membaca sambil tiduran. Riwayat pengobatan belum pernah. Dan pemeriksaan fisisnya yaitu status generalisnya KU-nya sakit sedang, gizi baik, sensoriumnya kompos mentis, vital sign-nya tekanan darahnya 110/70, nadi 92 kali per menit, respiratory rate-nya 20 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius. Untuk pemeriksaan oftalmologinya, pada pemeriksaan visus tanpa kacamata pada okuli dextra didapatkan 20/100, okuli sinistra 20/100, dengan pemeriksaan dan menggunakan pinhole didapatkan okuli dextra 20/60, okuli sinistra 20/60. Pada pemeriksaan palpebra superior tidak ada kelainan, palpebra inferior juga tidak ada kelainan. Pada pemeriksaan silia, konjungtiva, dan sklera tidak ada kelainan. Kornea, kornea dan kamera okuli anterior juga tidak ada kelainan. Pada irisnya coklat bulat dengan diameter kurang lebih 3 midriaticum, pergerakan bola matanya versi dan duksi baik, posisi bola matanya sama dengan pemeriksa. Funduskopinya refleks fundus positif, palpasi TO normal, tonometri tidak dilakukan, dan dilakukan koreksi visus didapatkan 20/20 dengan spheris -1, pupil distance-nya 64. Untuk resume pasien, jadi pasien perempuan berusia 17 tahun datang dengan keluhan penglihatan kedua mata buram sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu. Buram dirasakan melihat jarak jauh, penglihatan menjadi buram, tetapi membaik apabila jika melihat jarak dekat. Pasien juga mengeluh harus mengenyeritkan mata untuk melihat suatu benda pada jarak jauh. Keluhan ini disertai sakit kepala ada, mata muda lelah ada, tapi tidak silau mata merah, dan pasien tidak memiliki, pasien tidak memiliki riwayat pemakaian kacamata sebelumnya. Pada pemeriksaan fisis didapatkan tanda vitalnya tekanan darahnya 110/70, suhunya 36,4 derajat Celcius, nadinya 92 kali per menit, respiratory rate-nya 20 kali per menit, dan pada pemeriksaan status oftalmologi didapatkan penurunan visus, okuli dextra 0,3, okuli sinistra 0,3, dan hasil koreksinya okuli dextra spheris -1 dan okuli sinistra spheris -1, pupil distance-nya itu 64. Usulan pemeriksaan diusulkan dengan pemeriksaan autorefraktometer. Diagnosis kerjanya miopia simplex okuli dextra sinistra, diagnosis bandingnya astigmatisme. Untuk manajemennya diberikan resep kacamata dengan okuli dextra spheris -1, okuli sinistra -1, pupil distance-nya itu 4/62, dan diberikan atrofin sulfat 1%,
2DD1 GTT oculi dextra sinistra. Untuk prognosisnya, ko et visam oculi dextra et bonam, oculi sinistra et bonam. Untuk ko et sanamnya oculi dextra sinistra et bonam, dan ko et vitamnya et bonam, ko et cosmeticam et bonam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas presentasinya. Tapi kakak dan teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai portofolio miopia tadi, dipersilakan. Sabe moderator izin bertanya. Ya, silakan. Sabe materi, jadi kalau misalnya kita dapatkan pasien dengan miopia, apakah ada indikasi sendiri untuk merujuk pasien dengan miopia? Sabe mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita kapan indikasi rujukannya kalau pada pasien miopia? Tapi dok, mohon izin mencoba menjawab dok. Jadi kapan kita rujuk kalau misalnya kelainan refraksinya yang progresif dan sudah dilakukan koreksi kacamata tapi belum mendapatkan ukuran kacamatanya. Jadi kelainan refraksi yang tidak maju dengan koreksi atau tidak ditemukannya ukuran lensa yang memberikan perbaikan pada visus. Begitu. Tapi saya kembalikan ke moderator. Tapi bagaimana dengan saudari penanya? Ya, terima kasih atas jawaban. Oh ya. Baiklah. Tapi kakak dan teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai portofolio tadi, dipersilakan. Tapi moderator izin bertanya kepada pemateri. Ya, silakan. Baik, Saudari Alisa, yang saya mau tanyakan, edukasi apa yang sebaiknya kita berikan kepada pasien yang mengalami miopia itu sendiri? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi kan berdasarkan dari dari kasusnya tadi itu bahwa riwayat besan pasien itu dia pasien sering bermain gadget dengan jarak yang dekat antara mata dengan gadgetnya. Terus dia juga sering bermain laptop dengan waktu yang cukup lama. Jadi edukasi yang dapat kita berikan kepada pasien mungkin kita bisa menerapkan namanya outdoor activity, di mana kita memberitahukan kepada pasien untuk menyeimbangi kegiatan di luar dari aktivitas tersebut. Terus kita juga edukasi kepada pasien kalau misalnya memegang gadget terlalu dekat antara gadgetnya dengan matanya. Terus harus juga dilakukan kalau misalnya sudah dilakukan koreksi kacamata, maka kacamatanya ini harus dipakai terus dengan melihat perkembangan dari minusnya pasien. Terus kita juga mengedukasi kalau misalnya ini kacamatanya tidak dipakai terus, maka akan menyebabkan tentang komplikasi yang akan terjadi. Gitu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, bagaimana dengan saudari penanya? Apakah sudah cukup? Iya, terima kasih atas jawabannya. Tapi kakak dan teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mengenai portofolio miopia, dipersilakan. Tapi dok, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya dok. Mungkin ada tambahan tak dok?
Ya, terima kasih. Siapa tadi yang maju? Andi Alisa ya. Coba tayangkan lagi share screen PowerPoint-nya. Dari pertanyaan tadi kayaknya sudah bagus ya. Andi Alisa jawabnya sudah betul semua. Yang pertanyaan pertama tadi memang kompetensinya 4A itu. Apalagi cuma minus simplex, miopia simplex itu wajib harus bisa. Kecuali nggak bisa, nggak ketemu ukurannya, tadi udah disebutkan sama Andi Alisa, baru dirujuk. Betul ya. Kemudian edukasinya itu udah betul sekali ya. Sekarang itu sudah disepakati bahwa outdoor activity itu edukasi yang paling utama supaya nggak meningkatkan minusnya, nggak bertambah karena usianya masih 13 tahun, progresivitasnya masih tinggi ya. Kemudian dipakai kacamata terus itu tadi apa tadi, tiap 6 bulan atau setahun sekali di upgrade ya kacamata minusnya karena masih 13 tahun. Itu yang penting. Yang jelas jangan dilarang anak SD kayak gini, jangan main HP, jangan main komputer. Nggak bisa, dia sekolahnya sekarang pakai HP, sekolahnya pakai komputer. Nah, betul yang dijawab Andi Alisa tadi, outdoor activity diimbangi jam belajarnya, jam bermain di luar ruangan, gitu ya. Baik, ini dari anamnesis keluhan utama udah betul tadi ya. Ini keluhan utamanya kabur perlahan sejak 6 bulan toh, tidak ada merah. Nah, itu yang penting ya, tidak ada merah. Kabur perlahan lama, tidak ada merah. Nah, kita beri kemungkinannya kelainan refraksi, retina atau katarak. Ya, slide berikutnya. Setelah anamnesis keluhan utama, dianamnesis lagi. Slide berikutnya. Baru riwayat penyakit dahulu ditanyakan, riwayat keluarga, riwayat pengobatan, kebiasaan sosial media ini ya. Terus slide berikutnya. Usia fisik normal 13 tahun. Slide berikutnya. Nah, ada yang tanya nggak? Ini masuknya 0,1 itu apa? 0,3 itu apa? 1.0 itu apa? Visus. Sudah ngerti belum? Visusnya ini 0.1. Normalnya berapa kalau visusnya seperti ini? Coba bisa diterangkan Andi Alisa. Apa maksudnya 0,1? Oke dok, mohon izin mencoba menjawab dok. Jadi kalau misalnya didapatkan ini visusnya dia kan tanpa kacamata, pada Snellen chart-nya itu 20/100, artinya itu dia 0,1, berarti kalau pada jarak kalau misalnya pada pasien ini dia dapat membaca kalau misalnya pada pasien ini dapat membaca dengan jarak 20, sedangkan pada orang normal 100, jadi didapatkan minusnya 0,1 dok. Yang lainnya bisa bantu? Ngerti nggak? Sebenarnya 20/100 itu ya identik sama dengan 0,1. Cuma pengukurannya yang 20/100 itu menggunakan pengukuran 20/20. Kalau terus dikonversi bentuk desimal jadi 0,1. Itu dia cuma bisa melihat Snellen chart yang hurufnya paling atas aja. Itu visusnya. Normalnya kalau yang pakai 20 itu 20/20. Kalau yang bisa melihat huruf paling kecil bawah. Kalau yang desimal, satuan desimal ya 1.0. Itu aja, nggak usah bingung. Kemudian di pinhole, melakukan pemeriksaan pinhole, maju dia lebih terang lagi, bisa membaca 3 baris di bawah yang atas itu dengan skor visusnya
0,3 dua-duanya. Berarti kemungkinan kalau membaik dengan benul berarti kelainan refraksi. Kemungkinannya apa aja kalau kelainan refraksi itu? Bisa miop, bisa astigmat, bisa hipermetrop. Betul nggak? Ya, bisa astigmat, bisa miop, bisa hipermetrop. Sama-sama semua keluarnya rabun jauh. Visunya seperti ini. Betul? Ada yang nggak setuju? Ya, lanjut slide berikutnya. Apa? Sebentar, tunggu dulu di luar, belum siap. Bentar ya. Terus slide berikutnya jelas normal semua kalau udah kelainan refraksi. Terus slide berikutnya. Normal semua. Terus slide berikutnya. Normal semua kan. Terus slide berikutnya. Nah ini dia. Visusnya 20/20 atau 1.0. Ini maksudnya koreksinya. Ini dia koreksinya ya. Ini nulisnya sebenarnya sudah usah dipanas 1.0, sama aja toh. Visus 20/20 dengan koreksi -1 dioptri. Ya. Nih. Pupil distannya 64. Gimana cara mengukur pupil distan? Kalau Snellcat sudah bisa. Pupil distan gimana? Bisa diterangkan? Biar yang lainnya tahu. Oke dok, kalau pemeriksaan pupil distance itu dok, jadi disiapkan penggaris sama senter, baru disenter di dahinya pasien pada jarak dari arah depan pasien, kemudian nanti diukur dok dari pupilnya yang berada di okuli dextra dan okuli sinistra. Nanti didapatkan diameternya berapa dok? Jarak mulai 0 sampai terukur itu apa? Pupil yang mana? Agak salah sedikit. Jadi kalau misalnya jarak mulai 0 mm itu di okuli dextra, maka hasil dari pupil bagian apa? Salah sedikit, kurang detail. Bagian apanya dari pupil? Tadi kan diambil senternya, sudah betul lah pakai senter. Yang dilihat itu apa? Puncak kornea. Apa? Puncak kornea dilihat dari bayangan senter tadi. Di titik 0 diukur sampai ke yang tuh. Ya, dari mata kanan, puncak kornea mata kanan dilihat dari bayangan senter tadi. Bayangan senter tadi terus digeser dilihat. Nah, 64 itu di titik bayangan lampu senter tadi di puncak korneanya. Itu cara ngukurnya. Ya udah betul, tadi cuma belum pernah praktek jadi bingung. Teorinya udah kurang sedikit itu. Bisa juga kalau nggak ada senter, dari tepi limbus lateral mata kanan ke tepi limbus medial mata kiri, atau sebaliknya itu diukur bisa kalau nggak ada pakai senter. Tuh ya. Terus slide berikutnya. Coba slide berikutnya, nggak bergerak. Resume, ya udah terus ini, udah pinter. Terus penatalasaan tadi loh, kok nggak ada pertanyaan tadi? Slide berikutnya. Saya yang tanya tadi. Sekarang. Ini. Kenapa dikasih atropin sulfat? Terus itu PD-nya 64/62. Dari mana itu? PD sama atropin sulfat. Ada yang bisa menjelaskan? Tapi dok, kalau atrofin mencoba menjawab dok, kalau atrofin sulfat itu dok gunanya untuk
untuk menghambat memperlambat penghambatan dari progresivitas dari miopia, Dok. Dosisnya 1%. Ini kamu tambahin sendiri atau memang jiplak persis dari orang mana ini? Koas mana ini? Kamu nyuntuhnya? Dari yang saya lihat dari kasusnya memang, Dok. Ya, kalau 1% ini dia langsung nggak bisa melihat. 2 kali 1 lagi. Langsung nggak bisa melihat lagi, dia lumpuh semua matanya. Coba nanti dibaca lagi ya, dosisnya ada sendiri itu. Jadi ini masih penelitian ya, penggunaan atropin sulfat pada anak-anak SD, tujuannya untuk progresivitas miopia, menekan progresivitas miopia. Ini sudah diteliti bertahun-tahun ini di Australia, di Singapura, Hong Kong, China sudah ada penelitian. Kalau mau memberi ini berarti harus ada informed consent dulu, karena risiko-risikonya memberikan atropin itu bahaya sekali, bisa katarak, bisa timbul tambah efek sampingnya nggak enak kadang-kadang di matanya gitu. Dia nggak bisa baca dekat karena nggak bisa akomodasi, dilumpuhkan kalau ini pemberian 2 kali ini. Nanti lihat lagi ya dosisnya maupun tetehnya masih diteliti ini atropin sulfat. Kalau pada kenyataan beneran jangan kamu resepi kalau belum ada informed consent ini ya, pemberian atropin sulfat itu untuk mencegah progresivitas miop. Ya sementara ini ya kamu terapi kacamata dengan edukasi yang tadi, outdoor activity pakai terus, itu aja cukup ya. Kemudian 64/62 itu gimana itu? Kok tadi kamu 64 sekarang keluar 62? 62 asalnya dari mana itu? Tapi Dok, mungkin ini maksudnya laporan kasus yang 62 pupil distance-nya yang jarak dekat, Dok. Yang 64-nya ini pupil distance yang jarak jauh, Dok. Ya betul, pinter sebenarnya, cuma yang lainnya biar denger. Kan tadi 64 itu diukur ketika pasiennya disuruh melihat jauh. Diukur tadi dari puncak kornea ke kanan sama kiri. Kemudian 62 itu disuruh melihat dekat, diukur keluarnya beda selisih 2 mm. Tetapi pada pemberian anak-anak umur 13 ya, itu nggak perlu dia dikasih jarak dekat. 62 itu nggak perlu karena dia masih kuat akomodasinya. Kecuali kalau nanti dikasih atropin sama dikasih kacamata baca ditambahi +1. Pada penelitiannya kan gitu, penelitian pemberian atropin itu dikasih atropin, terus kemudian untuk akomodasinya dia ditambah kacamata plus di bawahnya kayak orang tua. Itu penelitian selama ini diteliti. Jadi gitu ya. Kalau udah jadi dokter puskesmas ya cukup kacamata PD jauhnya 64 itu aja. Terus edukasi tadi mungkin itu ya tambahan dari saya. Yang lainnya udah bagus, menguasai kok ini. Terus slide berikutnya sudah. Pertanyaan tadi apa lagi? Oh, udah betul, edukasinya sudah. Terus apa lagi? Ada pertanyaan? Ada yang maju lagi? Tapi Dok, sudah tidak ada, Dok. Nggak ada, masih ada waktu lagi. Saya mau